Assalamualaikum. Sore hari ini sengaja kita mengundang wartawan karena mereka juga ini aspirasi bottom up, dari bawah mengusulkan bagaimana agar ini adalah diadakan semacam buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Sekretaris Wakil Presiden, staf khusus, staf ahli, para deputi, para wartawan sekalian. Pertama, saya merasa bersyukur karena bisa ada pertemuan silaturahim buka puasa bersama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ya, ini saya kira dan saya gembira karena bagi saya ini wartawan ini merupakan jembatan antara pemerintah dengan masyarakat yang menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah dan juga tentu aspirasi dari masyarakat sehingga pemerintah banyak memperoleh informasi lewat wartawan. Jadi wartawan itu juga pilar demokrasi ya yang sangat penting perannya. Dan untuk saya merasa banyak terbantu di dalam melaksanakan tugas-tugas saya oleh para wartawan. Dan mudah-mudahan kerjasama ini terus juga sampai dengan wakil presiden yang akan datang. Ya, jadi dan ini merupakan yang seperti tadi katakan oleh Pak Mas Duki, bulan Ramadan terakhir saya sebagai wakil presiden. Ya, bukan Ramadannya terakhir, bukan ya. Iya, sebagai wakil presiden. Ya. So, nanti sudah insya Allah bulan Ramadan yang akan datang saya tidak di sini lagi. Ya. Ya. Tapi saya berharap komunikasi kita tidak putus, ya, walaupun tidak jadi wakil presiden. Ya, banyak saya kira kegiatan lain. Ya, saya akan tentu saya kembali ke habitat saya lagi. Ya, dan saya tentu tidak akan mungkin juga melepaskan diri dari berbagai kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, ya, terutama keagamaan tentu, karena itu bagian daripada hidup saya. Karena sebelum saya jadi wakil presiden juga saya adalah bergiat di bidang keagamaan yang juga selalu berkaitan dengan masalah-masalah kenegaraan dan kebangsaan. Baik sebagai Rais Abdi Nahdlatul Ulama maupun sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. So, di Majelis Ulama itu ada dua, ya, waktu itu juga kegiatan yang kita lakukan yaitu sebagai pelayan umat, khadimul umat, dan sebagai namanya sadiqul hukumah, mitra pemerintah. Jadi Majelis Ulama itu juga terus selalu berkomunikasi dengan pemerintah, bermitra dalam berbagai masalah kegiatan pemerintahan. Dan saya tentu tidak akan bisa melepaskan diri daripada kehidupan keumatan maupun kebangsaan dan kenegaraan.
Dan tentu saja saya berharap bahwa walaupun tinggal berapa bulan, saya berharap bahwa tugas saya pemerintahan bersama dengan Bapak Presiden ini bisa melalui para wartawan, melalui media, itu akan bisa diselesaikan ya target-target yang ingin kita capai itu. Terutama sekali dalam menjaga keadaan yang kondusif ya pada saat-saat pasca pemilu ini. Nah, bagaimana situasi pasca pemilu ini bisa dijaga, dirawat dengan baik. Bahwa adanya dinamika seperti sidang MK ya, yang sekarang sedang berjalan, ini kita harapkan berjalan dengan baik sesuai dengan konstitusi, tetapi tidak menimbulkan keterbelahan masyarakat. Dilihat dari keadaannya, saya kira kondisi ini memang tidak seperti waktu pemilu yang lalu. Ya, sidang MK itu diwarnai dengan demonstrasi-demonstrasi yang syarat ya dan mengkhawatirkan. Tapi sekarang ini saya melihat panas di dalam persidangan, tapi tidak terjadi gejolak di luar persidangan. Itu satu hal yang menurut saya ada pemahaman yang lebih baik ya. Jadi membiarkan persoalan diselesaikan lewat aturan dan lewat konstitusi sesuai dengan aturan yang ada. Dan ini tentu juga berkat daripada media, peran media dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat itu. Bagi kita sebenarnya, bagi saya itu, ya pemilu itu ya pemilulah. Siapapun yang memenangkan. Yang penting tidak terjadi yang tidak sesuai dengan arti demokrasi. Ya itu saja. Dan apabila itu terjadi apa-apa, kemudian kita sudah menyediakan salurannya. Ya, dan itu sekarang yang terjadi, bahwa di situ terjadi perdebatan. Nah, ini saya kira bagian daripada dinamika politik nasional kita yang menjadi catatan sejarah penting. Ya. Ini bahwa ada saluran ketika ada ketidakpuasan dari salah satu pihak, ini sudah ada salurannya. Itu saya kira yang penting. Ya, sebab kalau tidak ada salurannya tentu akan menempuh cara-cara yang tidak konstitusional. Saya berharap keadaan ini terus berlangsung sampai akhir. Ya, sampai akhir masa jabatan saya, jabatan Pak Jokowi bersama saya. Saya merasa bahwa mungkin banyak orang mengatakan bahwa saya tidak begitu banyak mengambil peran, misalnya itu yang dengan cara-cara yang sebagai wakil presiden yang tampil lebih atraktif, lebih apa ya. Saya memang bukan tipe seperti itu.
Saya sejak awal saya waktu waktu saya ada di Singapura, kalau begitu ditanya oleh wartawan seperti apa nanti sebagai wakil presiden untuk mendampingi Presiden Jokowi. Nah, saya mengambil filsafat saya seperti bermain badminton pasangan dengan double, ya kan? Bagaimana kita menjaga harmoni di antara kedua pasangan. Dulu saya suka main badminton, ya. Saya suka main bola, saya suka main badminton. Jadi saya tahu bagaimana badminton itu yang baik itu ketika pasangan ini bisa menempatkan posisinya. Kalau pasangan itu ada di depan, nah tentu kita harus di belakang supaya bola yang dilempar ke belakang itu kan ada. Kalau dia berada di posisi kanan, kita harus di posisi kiri. Kalau di posisi kiri, kita di posisi kanan, sehingga tidak terjadi benturan, ya, tidak terjadi benturan. Artinya masing-masing mengambil posisi sesuai dengan tugas-tugas yang memang diberikan. Ya. Itu saya kira yang saya jaga sehingga bagaimana pemerintahan ini berjalan dengan baik. Adanya saling pengertian. Ya, jangan sampai adanya misunderstanding sehingga terjadi konflik antara presiden dengan wakil presiden. Toh yang kita usahakan bagaimana mensejahterakan masyarakat. Dan apabila ada hal-hal yang oleh masyarakat dianggap kurang memenuhi aspirasi, masyarakat boleh menyampaikannya lewat saluran, lewat media, lewat yang lain-lain untuk kita bahas bersama mana yang terbaik. Saya biasa berpikir bahwa kita itu harus mencari yang terbaik, ya, karena kita itu harus melakukan perbaikan-perbaikan. Apa yang saya sebagai seorang ya agamawan, saya mengikuti langkah para nabi. Nabi itu tugasnya melakukan perbaikan. Ya, itu dalam ayat itu Nabi Syuaib itu mengatakan, in uridu illa al-islah. Saya tidak mengendaki apa-apa kecuali al-islah. Islah itu perbaikan. Jadi saya mengajak, mendakwahi, memberikan cuman untuk perbaikan, nggak ada lain. Nah, itulah yang saya anut, bagaimana melakukan perbaikan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kondisi, seberapa mungkin kita berpartisipasi. Ya, sebab itu kan ada keterbatasan, ada juga tentu situasi yang mempengaruhi, sehingga upaya-upaya perbaikan itu tentu saja tidak seluruhnya apa yang kita inginkan itu bisa terlaksana. Tapi semua hal itu harus disesuaikan dengan keadaan, ya, dikondisikan. Nah, perbaikan menurut saya itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti artinya berkelanjutan. Karena sesuatu yang terbaik hari ini, besok mungkin sudah tidak terbaik lagi. Besok terbaik, lusa itu tidak terbaik lagi. Jadi saya menggunakan satu istilah, melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Kalau bahasa kiainya itu al-islah ila ma huwal aslah tsummal aslah fal aslah. Melakukan perbaikan kepada yang aslah, kemudian yang aslah lagi berikutnya, yang aslah lagi, secara berkelanjutan, tidak pernah berhenti. Itu saya kira prinsip itu. Dan tidak harus juga harus dilakukan
oleh saya sendiri atau oleh pemerintahan yang sekarang. Perbaikan itu harus bisa dilanjutkan oleh pemerintah-pemerintah yang berikutnya. Dan begitu seperti itu saya kira. Jadi membangun negara ini kan seperti membangun bangunan. Ya, masing-masing periode itu menaruh bangunannya, kemudian dilanjutkan sehingga diharapkan nanti menjadi bangunan Indonesia yang maju, Indonesia yang makmur itu. Ya, dan tentu itu tidak bisa dilakukan oleh hanya satu periode pemerintahan, dan itu harus berkelanjutan. Saya kira dengan begitu sebenarnya kita tidak ada masalah. Ya, pergantian pemerintahan itu niscaya. Nah, itu saya kira niscaya, dan itu memang merupakan keharusan. Jadi estafet itu bagian daripada pola yang dibangun dalam kita berbangsa dan bernegara. Jadi sepanjang kita bisa memahami itu, saya kira tidak akan terjadi apa-apa. Begitu juga bahwa di dalam mencari yang terbaik itu juga tentu terjadi perbedaan-perbedaan. Ya, menurut ini yang terbaik itu seperti ini, menurut ini yang terbaik itu seperti ini. Nah, dan sepanjang kita bisa memilih, ya kan sepertinya pemimpin itu memilih cara yang terbaik itu yang secara tepat. Jadi membuat alternatif dari berbagai alternatif yang ada. Dan kita harap, ya. Oleh karena itu saya berharap bahwa saya dengan Pak Jokowi berakhir dengan husnul khatimah. Nah, itu yang penting. Bahwasanya tentu ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai. Saya kira itu sudah menjadi kelasiman. Ya, sesuatu keinginan itu kan ada yang bisa dicapai, ada yang tidak dicapai. Ya, karena kondisi-kondisi, karena situasi. Tetapi karena akan dilanjutkan, maka kita tetap optimis bahwa Indonesia ke depan akan bisa lebih baik lagi. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Karena itu sekali lagi kepada para wartawan, tolong supaya tetap membantu pemerintah, siapapun pemerintahnya, untuk menjaga kondisi dan keutuhan bangsa. Keutuhan bangsa itu lebih dari segala-galanya. Ya, sebab itu modal. Kalau negara itu sudah tidak utuh, saya kira tidak mungkin bisa kita membangun dengan baik. Satu daerah saja seperti terjadi misalnya di Ambon, terjadi konflik di mana daerah-daerah, itu daerahnya tidak bisa membangun. Apalagi negara. Ya. Yang patut kita syukuri sampai hari ini, negara Indonesia yang sebesar ini, berbagai etnik yang sebesar ini, sebanyak ini, ya, dengan juga penganut agama yang berbeda, tapi sampai hari ini kita bisa menjaga negara ini dengan baik. Itu yang patut kita syukuri. Oleh karena itu mari kita bersama akhiri pertemuan ini dengan bersama membaca doa, ya. Mari saya mimpin, ya. Tapi dengan bahasa Arab aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi khairi ma sa'alaka bihi
سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك ونعوذ بك من شر ما استعاذك به سيدنا من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك مسألة الصالحين ونسألك مسألة العارفين ونسألك مسألة المقربين. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم أعنا على ذكرك حق ذكرك وأعنا على شكرك حق شكرك وأعنا على عبادتك حق عبادتك وحسن عبادتك وصدق عبادتك وأعنا على صدق العبودية وكمال العبودية وخالص العبودية. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وقيامنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا معمورة بالتقدم والسلام. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة مطمئنة راخية مباركة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.